Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batin Warda. Saya mengajar di SMA 1 Lewiliang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang struktur keruangan kota. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian kota, unsur-unsur dan ciri-ciri kota. 2. Menjelaskan potensi kota. 3. Menjelaskan klasifikasi kota menurut kriteria tertentu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur dan ciri-ciri kota. Yang kedua yaitu tentang potensi kota, dan yang ketiga klasifikasi kota, dan yang keempat pola penggunaan lahan di kota. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dulu sejarah tentang kota. Dalam sejarah umat manusia, kota muncul pertama kali di lembah sungai Nil dan Efrat. Kota-kota pada zaman kuno umumnya terletak di tepi-tepi sungai besar atau daerah pantai karena mudahnya transportasi. Para ahli sejarah selanjutnya mengemukakan bahwa lahirnya permukiman berupa kota itu sebagai akibat telah cukupnya bahan pangan yang dihasilkan oleh pedesaan. Dengan demikian, orang-orang kota adalah orang-orang yang terbebas dari pekerjaan mengolah tanah, mereka yang memiliki kegiatan non-agraris, yaitu perdagangan dan transportasi. Kota merupakan sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan corak kehidupan yang materialistis. Menurut para ahli, ada beberapa definisi tentang kota. Yang pertama menurut Bintarto. Bintarto mengatakan bahwa kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis. Yang kedua menurut Max Weber, bahwa kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonomi di pasar setempat. Dan yang ketiga menurut Louis Ward, kota adalah pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen dengan penduduk yang heterogen kedudukan sosialnya. Dan yang keempat menurut Kristaller, kota adalah tempat yang berfungsi sebagai penyelenggaraan dan penyediaan jasa-jasa bagi sekitarnya, jadi kota ini sebagai pusat pelayanan. Dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 pada tahun 1987 Pasal 1, kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan, serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Unsur-unsur dan ciri-ciri kota. Unsur-unsur kota meliputi unsur fisik. Fisik di sini meliputi kesuburan tanah, iklim, cuaca, dan lain-lain. Yang kedua, sosial. Merupakan hubungan yang menimbulkan keserasian dan ketenangan antar penduduk. Yang ketiga, ekonomi, meliputi semua fasilitas atau sarana yang mendukung kegiatan ekonomi, misalnya pasar, toko, dan lain-lain. Dan yang keempat, unsur budaya,
meliputi budaya atau seni yang bisa membawa corak dalam kehidupan masyarakat kota, misalnya tentang gaya hidup. Ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota menurut Profesor Bintarto dibagi atas dua, ciri fisik kota dan yang kedua yaitu ciri sosial. Pada ciri fisik kota, yang pertama terdapat sarana perekonomian seperti pasar, supermarket, bank, dan lain-lain. Adanya gedung-gedung pemerintahan, adanya tempat untuk olahraga dan rekreasi, adanya lapangan di tengah-tengah kota yang kita sebut dengan alun-alun, adanya tempat untuk memarkir kendaraan, dan yang kedua yaitu aspek atau ciri sosial kota. Yang pertama, masyarakatnya heterogen atau beraneka ragam, baik asal-usul pekerjaan maupun adat istiadatnya. Yang kedua, kehidupan penduduk bersifat individualistis, artinya kehidupan yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, penduduk bersikap materialistis, artinya selalu mengejar kebendaan sebagai pemuas kebutuhan hidupnya. Yang keempat, mata pencaharian bersifat non-agraris. Dan yang kelima, adanya kesenjangan sosial antara masyarakat golongan yang mampu dan golongan miskin. Cara hidup dan pandangan hidup masyarakat kota lebih bersifat rasional. Kehidupan bersifat gesellschaft, artinya hubungan kekerabatan mulai pudar. Adanya pemisahan pemukiman antara masyarakat yang berbeda status sosialnya. Yang kedua, yaitu tentang potensi kota. Potensi kota. Kota memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Yang pertama, yaitu potensi sosial, yaitu terdapatnya berbagai badan atau lembaga sosial, organisasi, profesi, organisasi kepemudaan yang dapat menampung berbagai aspirasi warga kota yang sangat heterogen. Yang kedua, potensi ekonomi. Adanya pasar, pabrik, terminal angkutan, perusahaan-perusahaan bank yang dapat memasukkan uang untuk biaya pemeliharaan kota. Dan yang ketiga, potensi politik, yaitu terdapatnya aparatur kota yang menjalankan tugas masing-masing yang terdiri aparatur sipil maupun militer. Yang keempat, potensi budaya. Adanya berbagai bentuk kesenian dan corak hidup yang menyemarakan kehidupan kota, serta terdapatnya berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kota.